Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi kami tentang psikologi dan pendidikan anak tunagrahita. Psikologi dan pendidikan anak tunagrahita. Batasan, istilah-istilah yang sering digunakan untuk mereka yang mengalami keterbelakangan mental, antara lain feeble-mindedness atau lemah pikiran, mental subnormality, cacat mental, defisit mental, bodoh, dungu, pander atau imbecile, dan sebagainya. Asman dalam Asman dan Elkins et 1998. Informasi pelayanan pendidikan bagi anak tunagrahita ND. Apabila dilihat dari asal katanya, tuna berarti merugi sedangkan grahita berarti pikiran. Tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental atau mental retardation, yang berarti terbelakang secara mental atau B3PTKSM dalam informasi pelayanan pendidikan bagi anak tunagrahita ND. Suatu batasan yang dikemukakan oleh AAMR atau American Association on Mental Retardation menjelaskan bahwa keterbelakangan yang signifikan dalam berfungsi, baik secara intelektual maupun perilaku adaptif, yang terwujud melalui kemampuan adaptif konseptual, sosial, dan praktikal. B. Karakteristik. 1. Karakteristik anak cacat mental mild atau ringan adalah mereka termasuk yang mampu didik bila dilihat dari segi pendidikan. Mereka pun tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok, walaupun perkembangan fisiknya sedikit agak lambat daripada anak rata-rata. Tinggi dan berat badan mereka tidak berbeda dengan anak-anak lain. Berdasarkan hasil observasi, mereka kurang dalam hal kekuatan, kecepatan, dan koordinasi, serta sering memiliki masalah kesehatan. Hanson 1996, halaman 165. Mereka masih bisa dididik di sekolah umum, meskipun sedikit lebih rendah daripada anak-anak normal pada umumnya. 2. Karakteristik anak cacat mental moderate atau menengah adalah mereka digolongkan sebagai anak yang mampu latih, di mana mereka dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu. Meski sering berespon lama terhadap pendidikan dan pelatihan, jika diberi kesempatan pendidikan yang sesuai, mereka dapat dididik untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu. Hanson dan Aller 1992, halaman 165. Mereka dapat dilatih untuk mengurus dirinya serta dilatih beberapa kemampuan membaca dan menulis sederhana. 3. Karakteristik anak cacat mental severe adalah mereka memperlihatkan banyak masalah dan kesulitan meskipun di sekolah khusus. Lien 2002, halaman 50. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perlindungan hidup dan pengawasan yang teliti. Mereka membutuhkan pelayanan dan pemeliharaan yang terus-menerus. Dengan kata lain, mereka tidak mampu mengurus dirinya tanpa bantuan orang lain meskipun pada tugas-tugas sederhana. Oleh karena itu, mereka jarang sekali dipekerjakan dan sedikit sekali berinteraksi sosial. Lien 2002, halaman 50. Mereka juga mengalami gangguan bicara. Mereka hanya bisa berkomunikasi secara vokal setelah pelatihan intensif. Lien 2002, halaman 50. Tanda-tanda kelainan fisik lainnya ialah lidah seringkali menjulur keluar bersamaan dengan keluarnya air liur. Kepala sedikit lebih besar dari biasanya, kondisi fisik mereka lemah, mereka hanya bisa dilatih keterampilan khusus selama kondisi fisiknya memungkinkan. Berikut, karakteristik anak cacat mental profound mempunyai problem yang serius, baik menyangkut kondisi fisik, intelijensi, serta program pendidikan yang tepat bagi mereka. Mereka dapat berjalan dan makan sendiri, namun kemampuan berbicara dan berbahasa mereka sangat rendah. Meskipun mereka mungkin mengatakan beberapa frase sederhana, interaksi sosial mereka sangatlah terbatas. Lien 2002, halaman 50. Kelainan fisik lainnya dapat dilihat kepada kepala yang lebih besar dan sering bergoyang-goyang. Penyesuaian dirinya juga sangat kurang dan bahkan seringkali tanpa bantuan orang lain, mereka tak dapat berdiri sendiri.
Mereka nampaknya membutuhkan pelayanan medis yang baik dan intensif. Defisit yang dialami anak tunagrahita mencakup beberapa area utama, yaitu 1. Atensi atau perhatian, 2. Daya ingat, 3. Perkembangan bahasa, 4. Self-regulation, 5. Perkembangan sosial, 6. Motivasi, 7. Prestasi akademis. C. Etiologi. Berdasarkan terminologi etiologi daripada cacat mental, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab cacat mental dapat diklasifikasi atas sebab-sebab yang bersumber dari luar, meliputi 1. Maternal malnutrition atau malnutrisi pada ibu yang tidak menjaga pola makan yang sehat. Hallahan dan Kaufman 2006 halaman 142. 2. Keracunan atau efek substansi waktu ibu hamil yang bisa menimbulkan kerusakan pada plasma inti, misalnya karena penyakit sipilis, racun dari kokain, heroin, tembakau, dan alkohol. 3. Radiasi, misalnya sinar X-rays atau nuklir. Hallahan dan Kaufman 2006 halaman 143. 4. Kerusakan pada otak waktu kelahiran, misalnya lahir karena alat bantu atau pertolongan, lahir prematur atau LBW, low birth weights. 5. Panas yang terlalu tinggi, misalnya pernah sakit keras, tifus, cacar, dan sebagainya. 6. Infeksi pada ibu, misalnya rubella atau campak Jerman yang merupakan penyebab potensial dari keterbelakangan mental selain juga kebutuhan. 7. Gangguan pada otak, misalnya ada tumor otak anoksia atau deprivasi oksigen, infeksi pada otak, atau hidrosepalus. 8. Gangguan fisiologi seperti Down syndrome, cretinism. 9. Pengaruh lingkungan dan kebudayaan, misalnya pada anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang buruk. Yang berikut sebab-sebab yang bersumber dari dalam, yaitu sebab dari faktor keturunan. D. Identifikasi. Karena kondisi prenatal dapat menyebabkan seseorang dapat menderita cacat mental, maka sejak pertengahan 1970 diperkenalkan berbagai macam metode untuk mendiagnosa kondisi dari janin yang terdapat dalam kandungan. Ada 4 metode yang disebut dalam Hallahan dan Kaufman 2006 halaman 141, yaitu 1. Amniocentesis, yaitu memasukkan jarum dinding ke perut ibu yang hamil untuk mengambil sampel cairan amniotik dari kantung di sekitar janin, kemudian analisis sel-sel pada janinnya. 2. Coriolis sampling, yaitu memasukkan kateter ke dalam vagina ibu hamil untuk mengambil sampel struktur yang nantinya menjadi plasenta yang disebut villi, kemudian dites. 3. Nuchal translucency soniogram, yaitu pengukuran cairan di belakang leher janin dan protein dalam darah ibu. 4. Maternal serum screening, yaitu memeriksa sampel darah ibu untuk mendeteksi adanya elemen-elemen yang mengindikasikan kemungkinan spinal bifida atau Down syndrome. Jika hasilnya positif, direkomendasikan tes amniocentesis atau CVS. Ada pula yang disebut sonografi atau USG melalui gelombang suara janin. Hallahan dan Kaufman 2006 halaman 145 sampai 146 menyatakan bahwa proses asesmen untuk menentukan apakah seseorang menderita cacat mental dapat dilakukan melalui tes intelijensi dan keterampilan adaptif. Untuk mengukur tingkat kecerdasan dapat dilakukan tes intelijensi pada anak. Para praktisioner lebih memilih tes individual daripada kelompok karena lebih akurat dan lebih mampu memprediksi. Salah satu tes IQ yang paling sering digunakan adalah WISC-4, Wheeler's Intelligence Scale for Children, 4th edition. E. Dampak tunagrahita. Permasalahan penyandang cacat menurut pola dasar pembangunan bidang kesejahteraan sosial
Depsos RI adalah 1. Kecanggungan atau hambatan fisik mobilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 2. Kecanggungan atau gangguan keterampilan kerja produktif. 3. Rawan kondisi sosial ekonomi. 4. Hambatan atau kecanggungan mental psikologi. Misalnya, tidak mampu bergaul, berkomunikasi secara wajar, tidak mampu berpartisipasi, dan lebih banyak tergantung pada orang lain. Nyatanya, disability anak tunagrahita semakin meluas dan bervariasi karena alasan 1. Penyakit-penyakit yang dialaminya semasa kanak-kanak, remaja, dan dewasa sebagai akibat kerusakan otaknya. 2. Kurangnya love and care selama masa kanak-kanak sehingga menyebabkan gangguan penyesuaian diri dan diasosiasikan dengan berbagai problem tingkah laku yang diperhatikannya. 3. Traffic accidents atau industrial accidents selama masa kanak-kanak, remaja, atau dewasa yang dialaminya. Berikut ini dijelaskan mengenai bagaimana anak tunagrahita dengan sekolah, masyarakat, dan penyesuaian sosialnya sebagai dampak dari ketunaannya. Anak tunagrahita dengan sekolah. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat sejak tahun 1945. Di samping dasar hukum, terdapat pula dasar pedagogis, psikologis, dan sosiologis. 1. Dasar pedagogis. Dengan memberikan pelayanan pendidikan yang sistematis dan terarah, anak-anak berkebutuhan khusus dapat diharapkan menjadi warga negara atau masyarakat yang terampil, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap kehidupan dan penghidupannya, serta tidak terlalu menggantungkan diri pada orang lain. Yang kedua, dasar psikologis. Dengan pendidikan yang baik pada mereka, dapat dikembangkan kepercayaan pada diri sendiri dan harga dirinya. Dengan latihan serta pendidikan yang baik, dapat mengatasi kelainannya sehingga kekhususannya tidak dirasakan sebagai beban. 3. Dasar sosiologis. Meskipun berkebutuhan khusus, dia akan mampu berkomunikasi dengan lingkungannya, bahkan dapat ikut serta secara aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, dia memiliki status sebagai warga masyarakat. Yang berikut, anak tunagrahita dan masyarakatnya. Masyarakat secara keseluruhan menaruh harapan yang begitu rendah pada anak-anak ini dan sekaligus menghambat kemajuan mereka. Kebanyakan studi menunjukkan bahwa bila mana anak tunagrahita gagal dalam pekerjaan, hal ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan mereka menghasilkan atau menyelesaikan suatu tugas, namun karena interaksi sosial di antara mereka. Yang berikut, anak tunagrahita dan penyesuaian sosialnya. Guru dan ahli sosial yang bekerja di sekolah anak tunagrahita telah begitu familiar dengan masalah anak-anak ini dan mereka mampu menyediakan fasilitas dan tempat yang menyenangkan untuk anak-anak tersebut. Persoalannya adalah penyesuaian sosial yang harus dilakukan anak-anak ini sebagai manusia dewasa setelah keluar dari kehidupan sekolah. Komponen penyesuaian sosial mencakup penyesuaian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, merawat diri sendiri, menata di dalam rumah dan keterampilan lain untuk hidup mandiri. Penyesuaian di dalam keluarga meliputi komunikasi, kontribusi, dan partisipasi di dalam keluarga. Penyesuaian di dalam pekerjaan meliputi sikap terhadap tipe pekerjaan dan penghasilan yang diperolehnya, dan kehidupan sosial mereka mencakup partisipasi dalam aktivitas kelompok, mempunyai teman, dan mengikuti kehidupan sosial. F. Intervensi. Pendidikan anak tunagrahita selama ini mengikuti pendidikan khusus yang dikelompokkan dalam klasifikasi tunagrahita ringan di SLB atau C dan tunagrahita sedang di SLB atau C1. Berkaitan dengan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang sama dan yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhannya, maka berbagai kesempatan belajar dalam prinsip least restrictive environment atau lingkungan yang paling tidak membatasi dari masyarakat umum dapat ditempuh. Selain pendidikan khusus, segregasi dapat dipertimbangkan juga pendidikan yang terintegrasi, terpadu maupun yang bersifat inklusif. Sekian dan terima kasih.